Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua. Saya Trisan Nugraha. Di pagi hari ini saya seperti biasa ingin melanjutkan lagi habit atau kebiasaan yang saya lakukan, di mana saya mencoba melatih kemampuan komunikasi saya dengan saya berlatih berbicara mengenai topik apapun ya selama 20 menit. Dan sekarang tanggal 19 Mei 2026, dimana saya udah lumayan cukup lama nggak upload video lagi. Saya udah cukup lama ya nggak merekam lagi untuk kebiasaan saya berbicara selama 20 menit. Dan di pagi hari ini saya ingin kembali lagi ya melatih kemampuan komunikasi saya selama 20 menit teman-teman. Dan untuk materi di pagi hari ini yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai ya tentang produktivitas ya teman-teman, tentang produktivitas. Dimana penting banget ya untuk saya terutama gitu kan. Jadi saya sekarang sedang membiasakan untuk waktu yang saya jalani untuk aktivitas yang saya lakukan itu sebanyak mungkin ya bisa saya kerjakan gitu. Jadi ya tentunya habit itu ya dimulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal-hal yang terdekat yang bisa kita kerjakan seperti itu. Jadi seperti contoh ya sekarang saya pas waktu pagi hari setelah bangun tidur yaitu saya tidak tidur lagi gitu ya. Jadi ketika saya bangun tidur jam setengah 5 atau jam 5 itu saya sudah langsung untuk menjalankan aktivitas yang bisa saya lakukan. Jadi biasanya tuh ketika saya bangun tidur, saya ke kamar mandi, kemudian melanjutkan aktivitas beribadah gitu ya, sholat subuh. Nah, untuk sebelumnya itu biasanya tuh saya tidur lagi gitu ya. Jadi tidur lagi. Nah, untuk sekarang itu ya saya mencoba untuk produktif gitu kan ya dengan ya mengerjakan hal yang bisa saya kerjakan. Jadi saya tidak langsung tidur lagi tuh. Jadi hal yang saya kerjakan ya untuk sekarang atau saat ini biasanya ya ketika saya udah bangun tidur, saya habis sholat, terus saya baca Quran atau baca buku gitu kan. Nah setelah itu ya ditambah dengan sekarang saya mencoba untuk merutinkan lagi untuk berolahraga ya. Jadi olahraganya itu ya nggak olahraga yang ribet gitu, bisa dilakukan di rumah. Jadi saya buka laptop, kemudian buka senam gitu kan. Nah saya setelah itu ya melakukan ya senam gitu ya, senam jumba tuh bisa dicek di YouTube-nya Body Fit Bagus tuh. Biasanya saya melakukan senamnya itu sambil lihat video YouTube Body Fit Bagus. Jadi lumayan tuh selama setengah jam ya di pagi hari saya menyempatkan diri untuk berolahraga seperti itu. Dan untuk kehidupan dan sekarang tuh ya saya emang udah lumayan cukup perhatian ya teman-teman dengan kesehatan tubuh saya, dengan asupan makanan yang saya konsumsi. Dan alhamdulillah gitu ya saya juga sekarang yang ngejalanin program intermittent fasting. Jadi dalam satu hari itu saya makan nasinya itu cukup satu kali. Jadi dalam satu hari itu saya makan makanan berat atau makan nasi itu pas waktu siang hari aja. Jadi pas makan siang aja. Nah selepas itu ya saya tidak makan nasi lagi. Jadi hal-hal yang terkait dengan kesehatan ya ini lumayan sedang saya kerjakan ya seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah gitu ya hasilnya ya udah terasa gitu. Jadi emang cepat banget kalau misalnya kita ingin menurunkan berat badan itu lumayan
lumayan cepat banget tuh kita dengan mengerjakan yang namanya intermittent fasting. Jadi saya tuh sebelumnya berat badan itu nyampe sekitar 80 kilo ya teman-teman, nyampe 80 kilo. Dan itu saya susah banget ya, sulit banget tuh saya ngejalanin kehidupan gitu ya dengan berat seperti itu, karena pada waktu itu ya saya ngerasa ya badan saya tuh udah lumayan cukup berat ya temennya, udah kerasa banget tuh, jadi nggak enak gitu. Pas jalan kaki juga ya gampang capek gitu kan. Kemudian pas naik tangga, jadi di kantor itu kan 2 lantai ya, jadi kalau misalnya saya ada jam ngajar nih untuk karyawan yang baru, nah biasanya kan naik tangga dulu tuh. Nah biasanya tuh habis beres naik tangga, pada tangganya itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman, nggak terlalu jauh juga. Nah pas saya habis beres naik tangga itu, wah napas saya tuh ya lumayan cukup berat. Nah itu yang saya rasakan ketika berat badan saya itu ya 80 kilo. Nah pada waktu itu ya saya coba untuk melakukan program intermittent fasting, makan sehari 1 kali gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, mengalami perubahan berat badan saya ya, jadi berkurang seperti itu. Dan sekarang tuh berat badan saya ada di sekitar 68 atau 69 kilogram teman-teman. Dan ya sekarang ya saya jadi target lagi ya untuk berat badan saya itu bisa di 65 kilogram ya teman-teman. Ya meskipun ya saya dietnya itu tidak terlalu ketat gitu ya dietnya. Saya yang nggak kayak orang yang misalnya itu makannya harus sayuran atau proteinnya yang banyak gitu ya, atau sering makan buah-buahan, atau yang berhenti minum gula atau makan gula. Kalau saya sih belum sampai ke tahap seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya ya pas waktu siang ya makannya biasa-biasa aja gitu ya, nasi biasa ya, malah kadang ya suka terlalu over juga sih pas waktu saya makan pas waktu siangnya, apalagi kalau misalnya ada gorengan gitu ya atau yang berminyak-minyak. Nah dan juga ya, saya masih lumayan rutin juga ya dalam mengkonsumsi gula ya teman-teman. Jadi ya ini makanya tuh harus diimbangi sendiri gitu ya sama saya gitu kan, karena saya pola makannya seperti itu. Kalau misalnya nggak diimbangi dari apa yang saya makan, dari apa yang saya kerjakan, nah itu saya takutnya over ya teman-teman. Jadi ya saya nggak ketat banget ya, nggak target banget saya harus turun langsung berat badan secara drastis gitu ya teman-teman. Cuma ya saya berproses saja menyeimbangkan kondisi tubuh yang ada di dalam diri saya. Jadi ya saya tidak atau belum membatasi lah ya jumlah makanan yang masuk ya, meskipun ya makan sehari cuma sekali gitu ya. Cuma saya nggak membatasi, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan gorengan, atau nggak boleh makan gula. Nah saya ya masih normal aja gitu ya teman-teman untuk makan makanan yang saya konsumsi ya. Cuma ya saya mensiasatinya atau mengimbanginya ya dengan rutin berolahraga, kemudian ya pola makan ya enggak sampai banyak gitu kan, atau ya pola makan saya ya cuma 1 kali itu di dalam 1 hari seperti itu yang teman-teman. Jadi ini mungkin bisa diikuti ya dengan teman-teman yang lain, sama teman-teman yang lain gitu ya. Dan ini juga ya ini merupakan program yang saya kerjakan, program yang saya lakukan ya teman-teman. Dan sekarang umur saya 35 tahun dan ini lumayan ya udah cukup banyak ya umur saya ya teman-teman. Jadi ya di umur-umur yang seperti ini gitu kan ya, ini persiapan lah untuk saya ke umur yang lebih lanjut. Apalagi kalau misalnya kata orang gitu kan, kalau misalnya penyakit itu baru terasa, baru muncul dan sering ada di dalam tubuh kita itu biasanya ketika berumur 40 tahun ya. Apalagi kalau misalnya ya umurnya udah nyampe 50 tahun. Nah itu ya investasi kesehatan itu ya harus kita lakukan pas waktu muda ya teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu kan ya nanti bisa kita rasakan ya ketika kita udah berapa tahun kemudian gitu kan, udah berapa puluh tahun kemudian ya. Makanya ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita kerjakan hari ini atau saat ini
ini pasti berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan di kemudian hari gitu atau di saat-saat nanti. Nah, ini investasi yang positif lah teman-teman gitu kan ya, apalagi yang seperti kita ketahui bersama ya, kalau sekarang tuh ya banyak banget ya makanan atau minuman gitu ya, makanan atau minuman yang wah secara komposisi gulanya itu ya cukup tinggi ya teman-teman, cukup tinggi gitu ya. Makanan dengan pengawet atau pewarna ya sekarang ini ya banyak banget ya, apalagi minuman-minuman yang sering dikonsumsi oleh Gen Z gitu kan atau gen milenial, itu banyak banget ya kopi shop yang ada di sekitar kita gitu. Tentunya itu yang menawarkan minuman-minuman yang manis gitu ya, kopi-kopi yang manis. Nah, itu yang yang kita harus aware gitu kan ya terhadap ya kondisi yang ada di sekitar kita. Ya sekarang kan anak-anak muda itu kebanyakannya kan ya nongkrong di kafe atau di tempat makan gitu ya. Ya seringnya sih banyak nongkrong di kafe gitu kan ya, tentu minumannya itu pasti minuman yang manis gitu kan, pasti minuman yang banyak mengandung gula ya, apalagi ya sekarang dengan kepraktisan, dengan cara yang lebih mudah ya sekarang untuk mendapatkan minuman yang bergula ya teman-teman, dan ini ya pasti ya banyak berpengaruh banget terhadap kesehatan ya Gen Z atau anak-anak muda sekarang. Dan sekarang tuh ya kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube ya, sekarang tuh udah banyak banget ya fenomena anak-anak muda itu sekarang ya sakitnya itu penyakit ginjal ya teman-teman, penyakit ginjal kronis gitu. Bahkan ya pasien cuci darah ya sekarang itu mayoritasnya bukan hanya orang tua aja, bukan hanya orang yang berumur aja, tapi sekarang tuh banyak banget ya anak-anak muda yang sekarang udah rutinitas ke rumah sakit untuk menjalani yang namanya cuci darah. Dan kalau misalnya udah cuci darah, ginjalnya udah rusak, wah itu berat banget ya teman-teman. Soalnya tuh saya udah ngalamin, saya nemenin ya almarhum ibu saya untuk melaksanakan yang namanya cuci darah. Jadi cuci darah kalau misalnya orang udah ginjalnya udah kena ya udah kronis, kemudian udah diponis harus hemodialisis ya harus cuci darah, yaitu dia udah nggak bisa lagi bisa sembuh 100% teman-teman, udah nggak bisa lagi dia nggak melakukan yang namanya cuci darah. Kalau udah kena ya dia hari-harinya itu dalam kehidupannya dia harus bolak-balik pergi ke rumah sakit, dia harus melaksanakan yang namanya cuci darah, dan cuci darah itu ya dilaksanakan itu seminggu 2 kali. Jadi bayangin tuh seminggu 2 kali harus ke rumah sakit untuk melaksanakan cuci darah, dan lumayan cukup lama tuh di rumah sakitnya ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya ya di sini teman-teman ya rumah sakitnya yang biasa aja, kemudian pakai BPJS, ya itu ya wah berat banget gitu ya untuk kita berobat di rumah sakit untuk pelaksanaan proses cuci darah, karena kita harus nunggu jadwal setelah orang lain gitu kan, karena kalau misalnya di tempat cuci darah tuh biasanya banyak banget juga tuh orang yang sama juga untuk cuci darah, jadi untuk jadwalnya juga harus diatur, jadwal giliran kita, jadi itu biasanya kadang jadwalnya nggak tentu juga, dan itu dilaksanakan seminggu 2 kali ya teman-teman. Itu sakit banget tuh prosesnya, jadi kita harus disuntik tubuh kita, jadi 2 suntikan ya, ada yang untuk ngambil darah kita, ada yang masukkan darah kita, jadi 2 bagian tubuh kita itu disuntik ya teman-teman, dimasukin injeksi untuk pengambilan dan pemasukan darah, dan itu dilaksanakan setiap hari. Ditambah lagi pantangan makanan dan minuman itu pasti banyak banget tuh yang nggak boleh kita makan, yang nggak boleh kita minum, dan itu wah berat banget lah pokoknya. Jadi jangan jangan sampai ya teman-teman, ya jangan sampai teman-teman ngerasain untuk yang namanya proses cuci darah ya, karena itu ibaratnya ya kita ya udah nggak bisa sembuh lagi, 100% nggak bisa sembuh lagi. Cuci darah harus seminggu 2 kali ke rumah sakit ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah kerja ya, yang sedang kerja, wah itu berat banget ya harus ninggalin pekerjaan selama 1 minggu 2 kali.
dan itu harus ada yang mengantar juga gitu ya, untuk harus ada yang ngejagain kita pas kita ke rumah sakit. Oh, itu berat banget. Jadi ya sebelum terlambat gitu ya, sebelum terlambat ya, sebelum kita menyesal gitu kan. Nah ini kan yang namanya penyakit ya, kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya tuh ya tiba-tiba kalau misalnya kita nggak jaga pola makan, kita nggak jaga pola hidup gitu kan ya, tiba-tiba ya kita udah langsung sakit kronis. Nah itu yang ya sama-sama harus kita hindari ya teman-teman, jangan sampai ya apa, kita kenikmatannya itu nggak seberapa gitu ya, atau kepuasan makanan yang kita makan atau yang kita minum itu nggak seberapa gitu kan, nggak sebanding dengan nanti akibat yang bisa kita dapatkan. Nah, itu kita harus ya sedikit yang merubah atau menjaga pola hidup yang kita kerjakan ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya untuk saat ini ya kita terutama saya gitu kan ya, sedang mencoba ya untuk berolahraga, untuk menjaga pola hidup yang saya kerjakan, yang saya lakukan ya teman-teman. Nah ini ya luar biasa gitu kan ya, apalagi ya orang tua saya itu ya punya penyakit juga gitu kan ya, punya penyakit yang kemungkinan itu bisa diwariskan ya ke anaknya atau ke saya. Jadi untuk orang tua saya, untuk ayah saya gitu kan, dia punya penyakit gula, dan ibu saya tuh riwayat penyakitnya itu dulu penyakit ginjal ya teman-teman, bahkan sampai di cuci darah. Nah itu kan ya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ya sekarang perbaikilah ya, untuk menuju ke hidup yang lebih sehat. Ya apalagi untuk orang-orang yang bekerja di lapangan ya teman-teman, untuk orang-orang yang bekerja di kehidupannya itu di lapangan atau di jalanan gitu kan, yang kayak misalnya sales atau kurir atau ojol gitu kan. Nah, itu kan wah, rutinitasnya tuh lumayan capek dan padat banget ya untuk berkegiatan di area atau di jalanan. Kadang nggak berasa gitu kan ya, lelahnya tubuh kita itu biasanya nggak dirasa gitu kan ya, sama orang-orang yang ngejalanin pekerjaan tersebut. Dan biasanya itu emang sih kalau misalnya kita lagi capek gitu kan ya, kondisi tubuh lagi lelah karena panas matahari gitu kan, apalagi di jalanan, emang sih kita enaknya itu ya untuk minum minuman yang manis gitu kan, minum minuman yang ada rasanya, dan emang kerasa banget tuh, emang senengnya tuh kayak gitu. Nah makanya kadang lupa untuk minum air putih. Nah itu biasanya itu ya berdampak ke kesehatannya tuh cukup kerasa tuh, kalau misalnya ya kita kerja di jalanan, kita capek, nah kita banyak mengkonsumsi minumannya itu minuman yang kadar gulanya itu cukup tinggi, tanpa diimbangi, tanpa dibarengi oleh minum air putih. Nah itu penting banget ya untuk kita minum minum air putih ya teman-teman. Jadi ya harganya saya rasa sih murah gitu ya, bisa bawa juga dari rumah ya. Ini penting banget ya untuk kita, tubuh kita itu ya banyak minum air putih ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya karena kita capek dan juga karena enak banget sih emang minuman yang perasa itu ya, jangan sampai ya ini berdampak ke kesehatan tubuh yang kita rasakan. Jadi ya semaksimal mungkin ya teman-teman, kan kalau misalnya kita pernah dengar gitu kan ya menyarankan itu ya, kita sehari itu minum ya minimal itu 8 liter ya, 8 liter air putih ya teman-teman. Jadi 2 liter gitu kan, 2 liter air putih atau ya 8 gelas gitu ya. Ya semaksimal mungkin ya, sebanyak mungkin sih ya kita yang minum air putih. Jadi ya sempatkan aja. Jadi kalau misalnya ya enaknya sih kita sambil bawa ini sih, bawa botol minum gitu ya, bawa botol minum. Nah kita bawa bekal tuh air putih udah habis. Nah biasanya kadang kalau misalnya lagi istirahat kan ke masjid tuh suka ada tuh, di masjid itu ya suka ada air galon gitu ya, suka ada air putih. Nah teman-teman bisa isi lagi air putihnya. Nah itu jadi kita ya rutinitas kita untuk minum air putih seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya orang yang suka merokok ya teman-teman, suka merokok gitu kan.
Nah itu ya wajib banget dijaga ya teman-teman ya, kesehatannya ya harus diimbangi dengan pola hidup kita yang harus lebih baik lagi. Ya mungkin itu ya untuk video yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua dan untuk diri saya. Dan ya saya bikin video ini sih ya terutama ya untuk dokumentasi diri saya gitu kan. Jadi ini saya sekarang ya lagi masih berumur 35 tahun gitu kan, nanti ya di video mungkin nanti ya saya bisa lihat ya dokumentasinya di YouTube ya ketika nanti saya udah cukup tua gitunya, udah tua ya, mudah-mudahan umur saya bisa panjang dan nanti ya bisa dilihat juga mungkin ya sama anak-anak saya sama keturunan saya gitu. Jadi saya bisa bikin vlog untuk kehidupan saya sehari-hari. Dan saya juga ya nggak berharap juga ya banyak yang nonton, dan pasti ya sedikit juga yang nonton sih video ini karena ya ini nggak menarik sih kalau menurut saya atau menurut orang-orang yang nonton. Ya ini ya dokumentasi saya aja. Jadi poinnya untuk di pagi hari ini saya ingin berbagi ya tentang pentingnya produktivitas yang kita lakukan, kita mengerjakan apa saja yang bisa kita kerjakan, kita maksimalin waktu yang kita punya dengan kegiatan yang produktif, dengan kegiatan yang positif ya. Terutama ya saya lumayan sering sekarang ya baca buku ya teman-temannya, baik e-books ataupun ya buku konvensional gitu kan. Nah ini saya lumayan sering banyak baca buku, perbanyak pengetahuan, perbanyak literasi, daya pikir dan daya nalar kita semakin meningkat, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita, ditambah lagi dengan kesehatan yang harus kita tingkatkan dengan kita mencoba ya menjaga kehidupan ini agar kehidupan ini bisa lebih sehat lagi ya, bisa lebih bermanfaat lagi. Dan apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun yang kita makan sekarang, tentunya ini investasi yang akan kita rasakan di saat-saat yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya di pagi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.